Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan mengerjakan kuis 1 yaitu Open Ended Project dengan topik Modern AI. Di sini saya memilih topik proyek yang ketiga yaitu Research dan Planning atau perencanaan dan riset. Dengan skenario meminta AI menyusun rencana perjalanan atau itinerary atau rencana bisnis dengan batasan yang ketat dan kompleks serta menyajikannya dalam format data yang rapi. Di sini kita langsung aja ya. Nah, jadi di sini kan meminta AI menyusun rencana perjalanan. Jadi di sini saya membuat rencana perencanaan perjalanan ke Korea dengan budget 50 juta dengan 7 hari 7 hari 7 hari di sananya dengan durasi 7 hari maksudnya. Nah, jadi di sini kita langsung aja buat prompt sederhananya. Nah, di sini saya buatkan liburan ke Korea Selatan selama 7 hari dengan budget 50 juta rupiah dari Indonesia. Nah, di sini itu kita berikut itinerary liburan ke Korea Selatan 7 hari dari Indonesia dengan budget sekitar 50 juta. Ini sudah termasuk estimasi. Ini budget 50 juta dalam rupiah dan 4 sampai 4,5 juta won. Kalau dalam Koreanya, dalam mata uang Koreanya. Ini sudah termasuk estimasi tiket hotel, makan, transport, dan wisata. Ini per orangnya. Tiket PP Indonesia sampai Seoul di Korea Selatan tuh 8 sampai 12 juta. Akomodasi 6 malam itu 10 sampai 15 juta. Makan dan transport ini outputnya masih terlalu umum, jadi saya akan menambahkan constraint. Menurut saya ini masih terlalu umum karena dia masih ini ya. Tuh. Cek atau hotel kebenaran gini rekomendasi hotel budget Matrix. Nah, coba kita Nah, di sini kita akan masukkan perintah buatkan itinerary liburan ke Korea Selatan selama 7 hari dari Indonesia dengan budget 50 juta rupiah
Nah, kita di sini masukkan juga ketentuannya. Ketentuan. Jadi biar dia itu lebih lebih kompleks gitu untuk planningnya, dengan ketentuan yang pertama itu sertakan rincian biaya tiket hotel, kemudian makannya, transport, kemudian tiket wisatanya. Dan tiket wisata. Ini nggak usah pakai titik lagi. Nah, kemudian yang kedua itu menggunakan gaya perjalanan hemat tapi tetap nyaman, agar 50 jutanya ini cukup 7 hari di sana. Kemudian yang ketiga itu minimal mengunjungi Seoul, kemudian Nami Island, kemudian dan satu tempat yang hidden gem. Terus yang keempat, sertakan estimasi biayanya per hari. Kemudian yang kelima itu sertakan aktivitas harian yang detail. Jadi di sini itu untuk menunjukkan constraint yang lebih kompleks ya. Nah, ini kita tunggu. Dengan gaya hemat dan nyaman dengan total budget yang dari Indonesia. Nah, jadi di sini kan tiket PP Seoul-nya tuh estimasinya 9 juta nih. Sedangkan kan kalau yang di sini sebelumnya itu masih 8 sampai 12 juta gitu. Jadi kita masih ngira-ngira nih, kira-kira tiketnya itu 8 sampai 12 juta itu berapa gitu. Terus akomodasi 6 malamnya 10 sampai 15 juta, makan dan transportnya 7 sampai 10 juta, terus tiket wisata dan belanjanya 10 sampai 15 juta. Nah, di sini tuh udah lebih terstruktur gitu, lebih kompleks gitu. Tiket PP Indonesia dan Seoul itu 9 juta gitu. Jadi kita bisa udah bisa ngitung gitu kira-kira berapa sih pengeluaran kita selama di Korea selama 7 hari. Hotel 6 malam itu 12 juta. Kemudian ini makan 7 hari. Ini sekitar 2.500.000. Kemudian transport lokalnya kayak misalkan kita di sana pengen dari hotel pengen ke tempat yang tadi kayak Nami Island tadi, nah itu bisa pakai transport lokal gini kayak taksi atau
biasanya di Korea tuh ada tempat penyewaan sepeda gitu di jalannya. Nah, kemudian tiket wisatanya juga sekitar 1,5 juta. Kemudian belanja dan cadangan. Jadi uang belanja dan cadangan ini tuh kiranya untuk kita beli oleh-oleh, atau misalkan ya untuk beli oleh-oleh gitu, kita mau belanja baju atau gimana. Kemudian di sini makan rata-rata 150.000, ada catatannya nih, makan rata-rata 150 sampai 400.000 per hari. Ya, masih masuk karena kan mata uang Korea. Apa namanya? Harga makanan di Korea sama di sini juga di Indonesia kan tidak terlalu yang berbeda mahal banget gitu, jadi masih rata-rata masih sama lah gitu. Kemudian tiket wisata relatifnya murah, contoh di Nami Island tuh kurang lebih 115.000. Nah, kemudian di sini itinerary detail 7 hari. Jadi hari pertama itu keberangkatan dan explore Myeongdong. Nah, aktivitasnya itu nah di sini kita ada aktivitasnya nih. Kalau yang di pertama tadi kan cuman misalkan nih hari pertama kita keberangkatan dan tiba di Seoul, ini langsung tiba di Seoul gitu. Kalau berangkat dari Indonesia tiba di ini, kemudian naik RX atau subway ke hotel di area Myeongdong atau Hongdae. Nah, ini kemudian check-in hotel di sini. Nah, di sini estimasinya masih estimasi gitu kan, 1 sampai 2 juta gitu. Nah, sedangkan kalau yang di hasil prom yang kedua itu dia di sini udah ada nih aktivitasnya. Jadi setelah kita tiba di Incheon International Airport, nah di sini kita naik RX ke hotel area Myeongdong. Kemudian kita check-in hotel. Nah, kan kemungkinan nyampenya tuh ini misalkan siang gitu, terus kita istirahat dulu, malam baru kita jajan atau street food gitu, jalan santai di daerah Myeongdong ini. Nah, kemudian nih estimasi biayanya, transportnya nih 150 gitu, terus makannya 200 kan, hotelnya 1.800.000 gitu. Nah, di sini juga ada totalnya nih sehari di hari pertama kali kita datang ini kita ngeluarin total 2.150.000. Kemudian hari kedua kita wisata budaya ke Seoul. Nah, aktivitasnya itu nih di sini ada aktivitasnya juga, kita Gyeongbokgung Palace apalah itu penyebutannya. Kemudian kita sewa hanbok, kemudian Bakcheon Hanok Village, Insadong atau Souvenir dan Budaya. Nah, ini ada estimasinya juga sama. Kemudian hari ketiga ke Nami Island. Nah, di sini dia juga menghasilkan gambar juga ya nih. Kan kalau yang pertama tadi kita mana. Nah, ini Istana Budaya Korea. Ini sama sih kurang lebih ke tempatnya gitu kan. Kemudian yang ketiga juga sama ke Nami Island, sebenarnya sama, cuman dia kurang dalam estimasi pengeluaran biaya dan aktivitasnya itu dia kurang lengkap gitu kan. Sedangkan ini udah lengkap nih, transportnya, tiket wisatanya, makannya gitu. Nah, di sini ada aktivitasnya juga lengkap, kita bakal ngapain aja di sana biar kita nggak bingung nih udah nyampe sana, kita mau ngapain dulu gitu. Nah, ini hari keempat tuh hidden gem, ke tempat hidden gem yang ada di Korea Selatan. Nah, di sini. Nah, jadi hidden gem di Korea Selatan atau di Seoul itu ternyata ada di Ikseondong Hanok Village ini. Area estetik, belum terlalu ramai turis. Jadi dia ini tempatnya bagus, cuman belum terlalu banyak yang tahu gitu, atau belum terlalu banyak orang luar Korea yang tahu tempatnya gitu. Jadi bisa dibilang hidden gem gitu. Nah, di sini juga ada aktivitasnya, estimasinya
Nah, di sini hari kelima kita ke Hongdae dan Lifestyle Seoul kan. Di sini shopping-shopping ringan. Terus tuh ada totalnya juga, kira-kira berapa kita pengeluarannya. Di sini hari ke-6 kita belanja dan santai, hari ke-7 kita pulang ke Indonesia. Nah, kita aktivitasnya check out kan, kemudian transport dulu dari si hotel ke bandaranya ke airport, kemudian kita makan dulu pasti sambil nunggu keberangkatan kita, sambil nunggu take off. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada kesimpulannya nih, budget 50 juta sudah sangat nyaman. Nah, sudah termasuk Seoul, Nami Island, kemudian Hidden Gem. Nah, di sini tuh gaya hemat tapi tetap nyaman. Hotelnya bagus, terus makanannya juga enak. Di sini juga kita bisa nih, kalau misalkan budgetnya ingin berkurang menjadi 30 juta, ini kita bisa minta lagi gitu. Terus di sini kita Nah, di sini kita akan meminta format data yang rapih ya. Nah, kita masukkan from, kita mau buat format terstrukturnya gitu. Kita masukkan ubah itinerary tersebut ke dalam format tabel dengan kolom hari, kemudian lokasi, kemudian aktivitas, kemudian transportasi, kemudian estimasi di biayanya, kemudian tambahkan juga total biaya di akhir titik. Nah, di sini kita minta untuk membuat format dalam format tabel. Nah, jadi di sini kita lebih enak ya ngelihatnya. Nah, di sini sudah ke format table. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-7. Kemudian lokasinya di sini ada yang pertama seperti yang tadi ya. Ini ada ini Hongdae. Nah, ini terus aktivitasnya tiba di Korea, naik ini, terus ke street food. Transportasinya tuh bisa naik RX dan jalan kaki, karena budaya di Korea ini juga kan kebanyakan jalan kaki ya, jadi dia nggak sepenuhnya ngegunain kendaraan gitu kan. Jadi kita bisa, kalau tempatnya jauh kita bisa naik RX dulu, terus misalkan lanjut jalan kaki gitu, atau misalkan tempatnya jauh kita naik bus gitu kan, subway, terus jalan kaki, karena kan subway ini turunnya juga di terminal gitu, di halte bus gitu kan. Terus kita selanjutnya itu kalau kita mau ke tempat-tempat yang itu, kita jalan kaki gitu, makanya ada jalan kaki. Terus estimasi biayanya nih di hari pertama 2.150.000, hari kedua gini-gini. Nah, ini udah lengkap. Nah, ini ada total biayanya seperti yang kita minta tadi.
Nah, ini total selama 7 hari 16.700.000, tiket pesawat PP 9 juta, kemudian hotel 6 malamnya 2 juta. Ini cadangan dan belanja. Kemudian ini ringkasan ya. Ini kemudian kita coba ke kita prom lagi coba ya, karena ini agak ini gitu, agak kurang menurut saya, agak kurang gimana gitu. Kita prom lagi, optimalkan itinerary, sebut agar yang pertama tidak terlalu padat atau maksimal 3 aktivitas per hari. Kemudian yang kedua, waktu perjalanan antar lokasi realistis. Nah, kemudian yang ketiga itu biaya tidak melebihi 50 juta. Terus yang keempat itu tambahkan rekomendasi makanan lokalnya, lokal murah di setiap lokasinya. Nah, berikut versi yang sudah dioptimalkan: lebih santai, maksimal 3 aktivitas per hari, rute realistis, dan tetap di bawah 50 juta. Oh ya. Oh nih, kan kalau yang tadi itu dia nggak ada nih si makanannya, kayak cuman jalan santai di Myeongdong gitu kan, sambil jajan gitu kan, sambil street food. Nah, di sini tuh ada nih makanan hematnya, yaitu di Myeongdong ini ternyata rekomendasinya ada di tteokbokki dan odeng dengan range biayanya 100 sampai 150 ribu. Kemudian di Gyeongbogung dan Hanbok. Terus yang kedua ini, terus makanan hematnya tuh ada di rekomendasi makanannya ada di Bimbap. Nah, di area Insadong. Oh, ini dikasih tahu juga nih tempatnya. Nah, di sini juga dikasih tahu nih jarak dekatnya tuh 10 sampai 15 menit kalau pakai subway. Kemudian di sini makanan hematnya rekomendasi makanannya itu ada di ramyeon atau nasi dinami. Kemudian di hari keempat itu rekomendasi makanannya ada di kimbap atau ke cafe dessert gitu yang ada di sana. Kemudian hari kelima ada rekomendasi Korean fried chicken. Oh, ini jadi dia kayak tiap hari itu rekomendasinya beda-beda. Nah, untuk hari ke-6 itu di kalguksu atau mandu. Terus yang di hari ke-7 tuh convenience store. Oh, ini tuh di bandara ya. Tadi ada deh.
tempatnya ini tempat di bandara, karena kan ini aduh mana sih hari ke di tempatnya di airport ya, jadi mungkin ini tokonya ada di Korea Selatan, di bandara Koreanya. Di sini juga ada total biayanya sudah dioptimalkan ya. Nah tadi kan kita minta buat nggak lebih dari 50 juta. Nah jadi di sini juga ada nih totalnya 7 hari. Ini dia udah dioptimalkan banget gitu kan. Nah total 7 harinya kurang lebih 15 juta 350, tiket pesawat PP nya 9 juta ya, tetap hotel 6 malamnya tetap 12 juta. Nah cadangan dan belanjanya kurang lebih 10 juta. Nah ini tuh total 7 hari dia udah sama makan dan transport ya. Ini total akhirnya tuh ada di 46 juta. Nah, jadi di sini apa sih yang udah dioptimalin dari prom-prom sebelumnya? Jadi di sini tuh nggak padat, sesuai yang kita minta tadi itu maksimal 3 aktivitas per hari. Kemudian rutenya realistis, lokasi dikelompokkan dekat-dekat gitu kan, biar kita nggak boros di transport dan juga nggak capek untuk jalan kakinya. Kemudian ada waktu istirahat setiap hari, jadi nggak yang full tiap hari kita jalan-jalan gitu kan. Nah kemudian budget amannya tuh di bawah 50 juta nih. Jadi kalau semisalkan ini kan biayanya kan kurang lebih 46 juta nih. Jadi kalau misalkan kita bawa 50 juta, misalkan kita mau bawa oleh-oleh lebih ya kita bisa lah pakai uang yang sisanya gitu. Ini udah termasuk hidden gem. Jadi si biaya ini udah termasuk ke tempat yang hidden gem yang ada di Korea Selatan. Kemudian mana ya? Nah, mana sih tadi ya? Di sini juga kita ada rekomendasi makan hemat setiap hari karena makan hemat biar nggak boncos. Nah, ternyata di sini juga dikasih tips biar makin nyaman dan hemat nih. Gunakan Timunai untuk transport. Terus pilih hotel area Myeongdong karena aksesnya mudah gitu kan. Hindari terlalu banyak pindah lokasi dalam satu hari karena terlalu makan banyak transport. Jadi kita kayak yang deket-deket aja, makan di market atau street food lebih hemat gitu daripada makan di tempat restoran gitu kan, harganya lumayan gitu kan maksudnya. Coba kita masukin prom lagi kali ya. Promnya tuh masuk ke format JSON. Coba kita masukkan konversikan itinerary tersebut ke dalam format JSON terstruktur. Coba ya. Sebenarnya nyampe sini aja udah sih, udah cukup jelas gitu, udah sangat jelas gitu kan. Cuma di sini saya mau nyoba ke format JSON terstrukturnya itu kayak gimana. Nah di sini tuh ada format JSON ya. Ini trip destinasinya Korea Selatan, durasi 7 hari, budget totalnya itu ada di 46 juta. Kemudian stylenya tuh hemat tapi nyaman. Ketis coverage-nya tuh Seoul, nama Island. Hidden gem-nya itu Ikson Dong Hanok Village. Kemudian cost breakdown-nya itu ini ada total itunya ya, keberangkatan, terus hotel, hari-hari, terus shopping. Ya, ini sudah format JSON-nya. Oke.
Sebentar. Apa lagi ya? Coba deh aku mau bandingin, misalkan kalau aku pengen bandingin ini, kalau gaya travelnya kan mewah versi hemat. Kalau tadi kan aku versi hematnya ya. Coba mau dibandingkan. Bandingkan itinerary ini dengan gaya travel mewah versus hemat. Kalau dibandingkan tuh kayak gimana sih gitu. Oh, nih. Di sini tuh perbandingannya itu ya, kalau yang hemat itu kan total budgetnya 25 atau 35 juta tuh sangat-sangat cukup gitu. Ke ini yang hematnya tuh hemat banget gitu kan. Nah, kalau hemat nyaman tuh kayak yang punya aku tadi yang 45 sampai 50 juta lah budgetnya gitu kan. Nah, kalau yang mewah ini lumayan ya, di 70 sampai 120 juta. Mungkin ini hotelnya beda gitu kan. Terus biaya makannya atau hotelnya itu kamarnya lebih bagus gitu. Terus tiket pesawatnya itu kalau di sini kan kayak kita cari promo dulu gitu kan, biarin murah gimana gitu kan. Terus ini ya pakai transit gitu. Kalau yang aku tadi itu direct atau semi nyamannya gitu. Jadi ya nggak ini banget lah. Kalau yang mewah ini business class gitu, hotelnya aja udah beda kan. Kalau ini hostel atau guest house gitu, mungkin semacam kayak penginapan apa ya, kayak Red Doors gitu mungkin, entah. Nah, kalau yang aku ini hotel bintang 3 gitu kan, yang ada di Myeongdong atau Hongdae. Nah, ini bintang 4 sampai bintang 5 ada di Gangnam. Nah, transportnya itu kalau ini tuh subway full. Nah, kalau aku tuh bisa nih subway full atau sesekali naik taksi. Nah, kalau ini tuh dia kayak private car atau taksi. Jadi dia bisa nyewa mobil gitu mungkin. Nah, kalau makan tuh ini street food aja kan, yang di pinggir-pinggir jalan lah. Kalau yang aku ini bisa juga nih, bisa ke street food atau ke resto-resto gitu kan. Di sini kalau yang mewah itu fine dining, terus kafenya tuh kafe-kafe hits yang mahal gitu. Terus wisatanya juga ini pilih yang gratis gitu. Kalau yang hemat ini, kalau aku ini kombinasi berbayar gitu. Ada yang berbayar kayak tadi di Nami Island tuh berbayar kan dia. Nah, kalau ini tuh full attraction atau VIP juga kan. Terus belanjanya itu minim banget. Nah, kalau aku ini sedang lah, masih bisa belanja gitu. Kalau ini tuh bebas karena budgetnya kan lumayan gede gitu kan. Nah, perbandingan aktivitasnya nih di hari pertama ada kan hemat, terus ini punya aku, terus ini mewahnya tuh. Di sini juga ada ya perbedaan utamanya nih, ada di kenyamanan, di waktu dan energi, terus pengalamannya, value for money. Nah, jadi punya aku ini, kata GPT, punya aku ini sweet spot paling optimal karena nggak terlalu capek juga, budget masih masuk akal, yaitu di bawah 50 juta kan. Sudah dapat Seoul, Nami Island, hidden gemnya, experience sudah kerasa Korea banget gitu. Kita mau apa lagi ya?
mungkin ini aja kali ya, udah. Eh, jadi itu kita udah ngedapetin hasil terbaiknya itu sebenarnya yang di sini nih, di sini ya nih, ini udah hasil optimal banget gitu, udah terbaik banget gitu kan di sini, udah ada rincian biayanya kan, terus tabel juga sesuai yang kita minta gitu. uh, Mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.